Berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Video kali ini kita masih membahas tentang pemrograman Clipper, dimana sudah berkali-kali saya sampaikan, termasuk terakhir ini saya tulis di deskripsi video saya tentang Clipper. Kenapa Clipper? Video ini memang saya tujukan kepada para calon-calon programmer, dari programmer pemula atau siapapun yang telah mempelajari pemrograman komputer namun mengalami stuck atau macet gitu ya, karena bahasa programmingnya tidak tepat. Bukan berarti Clipper itu sebagai bahasa pemrograman paling canggih, tidak. Namun pilihan Clipper ini dipilih karena bersifat interaktif. Artinya apa? Artinya perintah-perintah yang akan kita jalankan itu bisa dicoba terlebih dahulu dalam posisi bebas, tidak terikat dengan susunan program. Tidak harus mengcoding terlebih dulu baru baru dicoba, bukan. Jadi bisa dicoba terlebih dahulu, namun setelah paham ini perintah untuk apa, setelah disusun baru jadi. Maka untuk memberi pencerahan terutama bagi yang belum pernah mengikuti video saya sebelumnya, ini akan saya ungkap sekali lagi supaya tidak terjadi mispersepsi. Karena saat ini banyak sekali program-program bahasa pemrograman komputer yang bertebaran yang bisa kita download secara free. Nah, untuk itu mari kita ikuti pencerahan yang sebagai berikut ini. Ya, ciri khas Clipper itu selalu ada dua lembar kerja. Yang pertama dibantu dashboardnya adalah lembar kerja interaktifnya. Sekaligus dia berfungsi untuk mengeksekut program yang sudah kita buat di text editor. Nah, kita menggunakan text editor yang sudah pasti ada di semua sistem Windows, karena Notepad ini bawaan dari Windows, kecuali di uninstall ya. Jadi dia selalu ada setiap kali kita menginstall Windows. Itu pertimbangan untuk Notepad itu dipakai sebagai editornya. Sedangkan DOSBox ini emulator untuk menjembatani antara CMD dengan Windows. Nah, kita coba saja, yaitu dengan perintah mount K, kemudian K ini drive-nya ya. Kalau Anda ingin jelas bisa ikuti video-video saya sebelumnya, saya masuk ke Clipper. Sehingga video kali ini saya akan memberikan pencerahan dan juga menegaskan kenapa Clipper. Nah, ini kita masuk ke Clipper. Nah, salah satu contohnya clear misalnya. Ini langsung hasilnya langsung kelihatan, itu salah satu pertimbangannya. Sehingga nanti kita susun di sini misalnya clear macam itu. Kemudian kalau kita mau melihat hasilnya daftar yang ada di atau struktur dari suatu database, melihat database kita itu bisa kita lihat dengan perintah dir ya, perintah dir. Misalnya saya ketik dir di sini, di situ muncul database-nya. Nah, di sini juga kita bisa setelah clear kita susun dir misalnya. Kemudian kita memanggil database yang namanya beli. Kalau dari .prom, dari posisi langsung, kita ketikkan sebelum kita ketik di editor, kita bisa ketik di sini use beli. Nah, di sini juga use beli macam itu. Kemudian kalau kita mau lihat isinya atau strukturnya F5. Jadi di dalam posisi ini kita tekan F5. F5 itu dari kata display structure, sehingga di DOSBox-nya nulisnya cukup tekan tombol F5, tetapi kalau mau kita juga boleh mengetikkan 4 huruf pertama DISP STRU, ini boleh.
Nah, DISP STRU itu bisa kita masukkan ke sini juga. DISP STRU. Jadi 4 yang kita susun ini adalah sudah kita lakukan masing-masing satu per satu di platform ini gitu. Kemudian kalau kita mau lihat isinya, kita bisa F3 list ya. Kita di sini juga bisa kita tekan list. Atau kalau kita sambil perintah-perintah yang lain dengan perintah browse misalnya browse ini cukup, itu bisa lihat di sini. Di sini pun kalau mau boleh, tapi sebelum itu kita kasih wait ya supaya tidak langsung browse. Wait ini nunggu baru browse. Ini jadi kita sudah menyusun sebanyak 7 baris. Nah, ini kita simpan, kasih nama file yaitu misalnya interaktif. Misalnya interak. Karena nama file di CMD itu maksimal 8 karakter, harus diurus dengan huruf. Interak1.prg. Terus di sini kita all files. Lalu kita simpan ya namanya interak1c. Hanya sederhana, pendek itu. Nah, sehingga koneksitas antara yang kita buat di Notepad ya sebagai editor, apa yang kita buat di editor itu bisa kita jalankan di sini. Kita coba do interak 1 misalnya, do interak sebentar ya supaya nanti kita bisa nyimak dengan baik. Ini saya acak aja, isinya semacam ini. Nah, maka begitu ini dijalankan do interak 1, maka pertama kali dia akan membersihkan layarnya akan bersih, kemudian akan muncul dir, lalu memanggil, lalu display structure nanti. Setelah itu baru muncul list ini, terus nunggu. Kita coba ya, kita tekan enter, maka dia pertama kali akan membersihkan ini. Jadi di sini kita enter, maka itu bersih ya, layarnya bersih. Kemudian dir ini tadi sudah muncul. Bentar ya, supaya lebih aman saya kira ada baiknya di posisi ini itu kita kasih ya, tadi clearnya hilang. Bentar saya panggil lagi ulang. Open namanya interak 1, ini bisa dulu karena tadi ada yang kehapus. Kita coba sekali lagi interak 1. Nah kita coba ya, setiap kali kita kasih wait supaya Anda bisa aman. Nah, supaya saya mau menjelaskannya juga lebih mudah. Semua saya kasih wait dalam rangka menjelaskan supaya Anda lebih tercerahkan. Terus di sini, nah sebelum saya lanjutkan, saya juga akan memberikan satu perintah. Ini kita lanjut saja ya. Kita akan lanjutkan di sini. Kita bisa misalnya pada koordinat baris ke-12 kolom ke-31 C ya, semoga mencerahkan. Nah, dia nulis di situ. Nah, apa yang kita ketikkan di sini langsung di-execute gitu loh. Jadi kita tidak perlu menyusun terlebih dulu, tapi bisa mencoba perintah ini artinya apa, baru kita coba. Nah, sekarang kalau perintah yang di .prompt ini kita masukkan ke editor kita dalam Notepad, misalnya head 12,31 stay semoga mencerahkan. Terus kita kasih wait, terus clear. Kita coba ya, sekali lagi kita bahas satu persatu. Berarti ada berapa perintah? 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. Ada 7 perintah yang disusun gitu. Itulah kenapa pertimbangannya menggunakan clipper karena ini. Kita coba do interact 1. Maka begitu ini kita enter, dia akan menjalankan ini ya. Ini akan bersih karena perintah ini. Kita coba ya. Tuh bersih. Sehingga di sini ada tulisan press any key to continue karena efek dari grid yang ini. Dia nunggu kita menekan sembarang tombol. Begitu kita tekan sembarang tombol, nanti dia akan menjalankan dir ini. Dia akan menjalankan ini sebentar lagi ya. Setelah kita tekan enter misalnya, tuh menjalankan ini. Dir. Setelah dir kita tekan sembarang tombol, dia akan memanggil database yang namanya beli. Kita coba enter. Nah, nggak kelihatan. Karena nggak kelihatan, tapi sudah jalan itu, sudah aktif database yang namanya beli. Lalu kita suruh mendisplay strukturnya. Kita enter, dia akan muncul strukturnya ini. Nah, ini adalah perintah ini. Kemudian setelah itu dia akan memunculkan isinya karena menjalankan perintah ini. Tuh isinya muncul. Terus setelah itu dia akan memberi kesempatan kita untuk memodifikasi dengan perintah browse. Ini kita coba. Tuh muncul, ya kan? Macam itu. Nah, di sini kalau kita escape, dia akan nunggu wait ini. Escape itu keluar dari kondisi browse. Dia nunggu. Kemudian kalau sudah kita bisa, nah ini, ya browse-nya nunggu di sini. Setelah tekan, dia sekarang posisi di sini nih, wait yang ini. Begitu kita tekan sembarang tombol, dia akan menjalankan perintah clear dan memunculkan kalimat semoga mencerahkan. Kita coba ya. Nah ini. Nah, press any key to continue ada wait di sini. Terus kita tekan sembarang tombol lagi, dia akan clear. Ya, demikian penjelasan kenapa menggunakan bahasa pemrograman clipper. Karena salah satu sudah kita buktikan, kita bisa dalam bahasa Jawanya itu ngecer. Ngecer itu artinya kita beli ketengan gitu. Itu interaktif yang bisa, yang saya maksud dengan clipper. Bahasa pemrograman yang lain nggak bisa seperti itu. Itu semoga memberi pencerahan kepada mereka yang bertanya kenapa clipper. Walaupun pada waktunya nanti tentu saya juga akan memberikan bahasa pemrograman yang terkini ya, misalnya seperti Python atau CSS, HTML dan sebagainya. Tapi ini kan saya peduli kepada para pemula, programmer pemula yang mengalami kebingungan atau seperti analoginya itu seperti anak ayam kehilangan induknya. Oke, demikian semoga mencerahkan. Kalau Anda terkesan dengan video ini silahkan di like and share supaya juga banyak orang lain tercerahkan seperti Anda, sehingga akhirnya mereka pada waktunya menjadi kompeten. Karena hanya orang-orang yang kompetenlah yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Bagi Anda yang belum subscribe, bantu saya subscribe supaya saya semakin bersemangat di dalam memberikan inspirasi dan motivasi serta membuat konten-konten di channel saya ini. Demikian. Salam saya Master Santo dari LPK Santo. Tetaplah sehat, semangat dan bahagia. Sampai jumpa.